Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hanifah Az-Zahra dengan NIM 19016092. Baiklah, di sini saya akan membuat video mengajar berdasarkan RPP yang telah saya buat pada materi minggu sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak semua, sebelum kita memulai pembelajaran pagi ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak semua, pada minggu pertemuan ini kita akan membahas tentang teks laporan hasil observasi. Nah, apakah dari Ananda semua sudah ada yang tahu apa itu teks laporan hasil observasi? Belum. Baiklah, di sini kita akan membahas apa sih sebenarnya teks laporan hasil observasi itu? Nah, sebelum kita ke pengertian dari teks laporan hasil observasi secara satu kesatuan, mari kita coba pahami pengertian dari laporan dan juga observasi itu sendiri. Nah, kata laporan didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dilaporkan atau berita. Sementara untuk kata observasi diartikan sebagai peninjauan secara cermat. Nah, dapat kita simpulkan bahwa teks laporan hasil observasi ini adalah teks pengamatan terhadap suatu objek berupa penjabaran umum mengenai suatu objek yang diamati atau diteliti. Atau secara sederhana, teks laporan hasil observasi adalah laporan atau karya tulis yang disusun secara sistematis berisi laporan kegiatan yang kita amati. Nah, kita sudah membahas apa itu pengertian teks observasi. Selanjutnya apa sih sebenarnya tujuan dari teks observasi ini? Nah, tentu kita juga harus mengetahui apa tujuan dari teks observasi ini sendiri. Nah, adapun tujuannya yang pertama itu ada mengatasi atau memberikan solusi suatu permasalahan. Nah, yang kedua, mengemukakan atau menemukan teknik atau metode baru. Yang ketiga, sebagai pertimbangan pengambilan keputusan. Yang keempat, mengawasi atau memperbaiki suatu objek atau metode yang sudah ada. Yang kelima, menginformasikan perkembangan yang sudah berjalan. Nah, itu tujuan dari teks observasi. Selanjutnya, apa itu fungsi dari teks observasi itu sendiri? Setelah kita mengetahui mengenai tujuan, sekarang berikutnya kita akan membahas tentang fungsi dari teks observasi. Sesuai namanya, yaitu berfungsi melaporkan hasil pengamatan dari suatu kegiatan atau penelitian, menjabarkan fakta dan informasi di balik solusi atau keputusan yang diberikan atas topik yang sudah kita teliti. Kemudian, sebagai sarana dokumentasi suatu kegiatan atau penelitian. Selanjutnya, sebagai sumber informasi yang faktual atau berdasarkan fakta. Nah, selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi. Agar Ananda semakin mudah untuk membedakan seperti apa itu teks laporan hasil observasi, ciri-ciri teks laporan hasil observasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, seluruh informasi bersifat objektif. Data maupun informasi yang digunakan merupakan fakta yang nyata adanya, dapat dipertanggungjawabkan dan dibuktikan kebenarannya atau valid. Kemudian, pengamatan dan juga hasil pengamatan disusun secara sistematis. Dan yang terakhir yaitu peninjauan dilakukan secara cermat dan sangat teliti. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada materi sifat teks observasi. Teks observasi sendiri memiliki beberapa sifat. Yang pertama yaitu informatif. Apa itu informatif? Menyajikan atau memberikan informasi yang berguna atau sesuai kebutuhan pembacanya. Yang kedua, komunikatif. Apa itu komunikatif? Agar isi laporan mudah dimengerti dan informasi yang disajikan dapat dipahami dengan baik. Biasanya, teks observasi menggunakan kalimat dan juga kata yang membuat seakan-akan kita berkomunikasi dengan teks tersebut. Nah, selanjutnya itu objektif. Teks observasi tentunya harus faktual, karena disusun berdasarkan penjabaran fakta dan informasi.
Nah, selanjutnya kita akan membahas metode yang digunakan dalam melakukan observasi. Apa sih sebenarnya metode yang digunakan dalam melakukan observasi? Nah, sekarang kita akan membahas. Nah, berikut beberapa metode yang dapat digunakan dalam melakukan observasi. Yang pertama, Ananda bisa melakukan observasi dengan berbentuk tes. Ananda bisa melakukan observasi dengan menyebarkan kuesioner, melakukan observasi dengan wawancara langsung, melakukan observasi dengan mengambil atau merekam kondisi atau fenomena yang ada yang berkaitan dengan topik yang Ananda teliti. Melakukan observasi langsung di lokasi. Nah, itu tadi metode yang dapat kita gunakan dalam melakukan teks observasi. Selanjutnya kita akan membahas struktur dari teks laporan hasil observasi. Pada dasarnya, teks laporan hasil observasi memiliki struktur yang serupa dengan laporan ilmiah pada umumnya, yaitu berupa pendahuluan, isi atau pembahasan, dan simpulan atau penutup nantinya. Nah, apa sih sebenarnya yang ada dalam pendahuluan pada teks hasil observasi ini? Berisi mengenai latar belakang, kenapa memilih topik tersebut sebagai observasi, tujuannya, serta langkah-langkah yang perlu dilakukan. Nah, kemudian struktur yang kedua yaitu isi atau pembahasan. Pada bagian isi atau pembahasan merupakan bagian-bagian yang berisi pokok pembahasan dari observasi yang sudah kita lakukan, seperti menjelaskan sejarahnya, kegunaannya, fungsinya, dan hal-hal yang terkait diiringi oleh fakta-fakta dari topik observasi. Hal ini bisa berupa gambar, tabel, grafik, dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu kesimpulan, berisi hal-hal yang mewakili unsur-unsur penting dalam kegiatan laporan hasil observasi, seperti apa yang ditemukan dan tidak boleh ada unsur opini. Nah, kurang lebih itu Ananda mengenai teks laporan hasil observasi. Nah, sekarang silahkan Ananda membaca buku paket dan mengamati apa sih sebenarnya teks hasil observasi itu. Jika ada yang masih kurang paham dari penjelasan Ibu, mungkin Ananda bisa bertanya. Baiklah Ananda semua, untuk lebih memahami apa itu teks hasil observasi, Ananda akan Ibu beri tugas. Nah, Ibu akan membagikan dua teks, yaitu teks 1 dan teks 2. Nah, dicatat ya tugasnya. Yang pertama yaitu apa persamaan dari dua teks yang Ibu bagikan tersebut. Nah, kemudian kalimat pertama yang digunakan dalam teks tersebut memiliki perbedaan-perbedaan seperti apa. Ananda harus membaca apa itu teks hasil observasi, bisa membaca dari buku cetak atau dari sumber-sumber lainnya. Nah, nanti kita akan mempelajari lebih dalam pada pertemuan selanjutnya apa itu teks hasil observasi. Nah, baiklah, karena waktu kita telah habis, marilah kita akhiri pembelajaran kita ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hanya sekian video mengajar berdasarkan RPP yang telah saya buat. Salah dan janggal mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.